Negara Indonesia adalah negara hukum, negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Seperti yang disebutkan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya pasal ini pada Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan semakin besar kekuatan dasar hukum serta menjadi amanat negara. Ini menandakan bahwa segala bentuk aktivitas di negara Indonesia diatur oleh hukum yang berlaku. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Menurut Leon, hukum adalah tingkah laku para anggota masyarakat yang harus dipatuhi sebagai jaminan kepentingan bersama. Menurut Ernest, hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur kehidupan. Menurut Profesor Myers, hukum sebagai semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan. Tujuan hukum mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Fungsi hukum menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam kehidupan bersosial. Penggolongan hukum, menurut bentuknya, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Menurut tempat berlakunya, hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Menurut sifat, hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Menurut waktu berlakunya, hukum positif dan hukum yang dicita-citakan. Menurut isi, hukum privat dan hukum publik. Menurut wujud, hukum objektif dan hukum subjektif. Contoh hukum kasus narkoba. La Usman, Kepala DPRD Buton Selatan, berasal dari fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN. Usman ditangkap pada 23 November 2018 di Hotel Red Planet, Jakarta Pusat pukul 23 dengan alat bukti cangklong bekas pakai dan korek api gas. Namun dari penjelasan tentang hukum tersebut, apakah hukum di Indonesia berjalan dengan baik? Selain itu, bagaimana dengan keadilan hukum di Indonesia? Menurut saya, hukum di Indonesia masih kurang memberi efek jera kepada pelakunya. Terbukti dari beberapa pelaku yang sudah bebas masih saja mengulangi perbuatannya. Hukum Indonesia juga dijadikan alat bagi pemegang kekuasaan di mana yang berkuasa akan bertindak semena-mena, sedangkan yang lemah akan mudah untuk dipenjara. Pada kenyataannya, asas keadilan ini belum sempurna diterapkan pada sistem hukum di Indonesia. Proses penegakan hukum di Indonesia masih saja ada unsur diskriminasi ataupun keistimewaan pada pihak tertentu dalam penanganan kasus. Penegak hukum di Indonesia selayaknya tidak pandang bulu dalam menjatuhkan hukuman. Siapapun dan apapun pekerjaannya, apabila dia telah melanggar hukum maka diberikanlah hukuman tersebut dan jangan sampai hukum itu mampu dibeli dengan materi atau yang lainnya. Ada beberapa kasus penegakan hukum di Indonesia yang dibilang cukup unik. Pertama, kasus kriminalisasi pemulung yang dihukum berat karena menjadi korban akibat ulah oknum. Kedua, kasus kebakaran hutan di Riau yang dianggap tidak merusak lingkungan. Jadi, jika menginginkan negara yang aman dan damai, semuanya dimulai dari kesadaran diri sendiri tentang rasa tanggung jawab dan berani membela kebenaran. Tidak ada perdamaian tanpa keadilan, tidak ada keadilan tanpa kebenaran, dan tidak ada kebenaran kecuali seseorang bangkit untuk mengatakan yang sebenarnya.